Selanjutnya kita langsung saja ke sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Ignatius Edward Triantono, SE, MAK, CCFE, Cert DE, selaku SCC Information System and Accounting Software Prodi Akuntansi BINUS University. Kami persilakan, Pak Edward. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Bella atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyapa dulu nih ya, selamat siang ya kepada yang terhormat ya Pak Dwi ya dari Chartered Institute of Management Accountant ya. Selamat siang Pak Dwi ya. Kemudian Pak Rudi juga ya dari Aro. Kemudian istimewa banget nih ya. Kita sangat bersyukur ya bisa dihadirkan gitu ya Pak Sony ya, di balik kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Pak Sony mau meluangkan waktu untuk sharing ya beberapa informasi dan update terkait dengan profesi manajemen accountant kepada para alumni kita ya dari Prodi Akuntansi BINUS ya. Saya juga ingin menyapa juga ya kepada para alumni Prodi Akuntansi BINUS University ya. Terima kasih atas kehadiran, kesediaan waktu dari teman-teman sekalian di balik kesibukan juga ya, mungkin di hari Sabtu ini masih ada juga yang mungkin bekerja tetapi bersedia meluangkan waktu gitu ya untuk apa ya, terlibat lah ya di acara, di webinar kolaborasi antara SIMA Indonesia dengan BINUS University ya, yang dikoordinir langsung oleh dari ARO ya, Alumni Relation Office. Oke, kalau kita melihat sebenarnya ya, saya di sini mewakili dari Prodi Akuntansi, eh, dari Ibu Linda ya berhalangan hadir, jadi saya izin untuk memberikan beberapa apa ya, sambutan gitu ya untuk acara ini. Jadi webinar ini teman-teman sekalian, para alumni, adalah kegiatan yang sengaja dirancang ya oleh SIMA ya Indonesia dengan BINUS University khusus untuk para alumni. Ya, jadi ada beberapa informasi, ada beberapa program yang memang khusus dirancang, spesial nih ya untuk para alumni dari Prodi Akuntansi BINUS ya, dari SIMA. Ya, sehingga ini menjadi sangat penting untuk diketahui ya oleh para alumni. Nah, harapannya kiranya informasi program ya. Selain itu juga nanti akan ada beberapa update ya terkait dengan perkembangan atau isu-isu ya di bidang profesi manajemen accountant gitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sony, yang menurut saya pribadi ini menjadi sangat penting ya kiranya untuk bisa mendukung ya karir ya pekerjaan gitu ya profesi kita sebagai accountant maupun kita yang ada di bidang finance and business seperti itu ya. Harapannya kegiatan ini menjadi sangat berharga bagi kita semua gitu ya, dan kiranya juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang diadakan untuk khusus untuk para alumni supaya kita lebih dekat gitu ya. Para alumni juga lebih dekat gitu ya dengan alma mater ya, turut berkontribusi untuk program-program yang diadakan oleh BINUS University ya. Baik, tidak berlama-lama lagi ya. Selamat mengikuti webinar ini ya. Sukses selalu buat kita ya. Salam sehat ya dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Bella. Baik, terima kasih juga kepada Pak Edward yang telah menyampaikan sambutannya. Kalau begitu, tanpa buang waktu lagi, mari kita segera mulai sesi inti kita pada webinar hari ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Leonardus Wahyu Wasono Miharjo, ST, MN, CMA, ACMA, CGMA, CPA Australia. Beliau biasa dikenal dengan nama panggilannya Pak Sony. Jadi Pak Sony ini merupakan salah satu member SIMA yang aktif juga, dan beliau telah menempuh pendidikan S1-nya di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, lalu menempuh master degree di Australia, tepatnya di Royal Melbourne Institute of Technology, dan yang paling menarik nih adalah beliau mendapatkan gelar doktornya di BINUS University. Berarti Pak Sony ini BINUSian juga nih ya Pak? Iya.
Ya, ini saya sambil share screen saya juga. Ya. Nah, untuk professional experience-nya, beliau saat ini menjabat sebagai advisor di PT Glue Bizconnect. Beliau juga pernah menjadi Presiden Komisioner di PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja, dan di PT Telkomsel Mitra Inovasi sebagai Presiden Komisioner juga. Tentunya juga beliau adalah former CFO Telkomsel dan Chief Finance and Business Partner Officer di Telin. Dan masih banyak lagi pengalaman, courses and certificate, juga penghargaan yang sangat luar biasa dari beliau. Jadi memang Pak Sony ini bisa dibilang sudah malang melintang di PT Telkom hampir 10 tahun ya Pak. Dan tentunya kita akan ketahui bersama tentang adopsi teknologi dan finance transformation untuk mendapatkan peluang dan pendekatan intelligent risk management untuk mengubah dan create value dalam organisasi dan bisnis. Nah, kita akan segera mulai aja nih ngobrol-ngobrol seperti apa A to Z-nya dan mendengarkan langsung general insight serta success stories dari narasumber kita. Baik, langsung saja Pak Sony, kami persilahkan. Terima kasih Bu Bella atas waktunya. Jadi senang sekali sore ini saya bisa menyapa Binusian. Jadi saya hampir 3 tahun menyelesaikan S3 di program DRM. Jadi ini kembali back to campus kalau gitu. Jadi tema yang saya sampaikan juga hampir sama dengan kombinasi antara disertasi saya, digital transformasi, dan juga salah satu materi yang ada di SIMA berkaitan dengan risk management. Karena kalau kita lihat, kalau kita di industri telco, salah satu hal yang menarik adalah sekarang eranya disruptif. Sehingga kita harus tahu dari sisi keuangan bagaimana menyikapi. Karena kalau kita nggak invest, banyak sekali contoh-contoh fenomena dari perusahaan yang tidak mau melakukan investasi digital. Kemudian setelah beberapa tahun baru terasa mereka hilang dari peredaran. Seperti contoh yang paling jelas kalau kita belajar di manajemen, contoh Kodak itu adalah salah satu contoh yang signifikan. Kita belajar kenapa disruptive innovation theory itu muncul. Karena dari situ dia punya kekuatan pada saat dia kuat di sisi analog kamera, dan dia sebenarnya adalah perusahaan yang pertama kali menemukan digital kamera, tapi dia nggak mau invest di situ. Contoh yang kedua juga Nokia. Nokia itu salah satu contoh di mana pada zaman era handset seluruh hampir market share handset yang ada di dunia itu dikuasai oleh dia. Tapi sekarang kalau kita lihat dari sisi market share handset Nokia, kalau kita lihat dia jauh tertinggal dengan perusahaan lain. Contoh yang ketiga, BlackBerry salah satu contoh itu juga pada saat seluruh aktivitas dari sisi handphone itu beralih ke open system, open source, dia masih menggunakan sistem connectivity yang nyambung ke server dia di US, bisnis modelnya juga berubah dan dia tidak bisa survive seperti yang kita jumpai saat ini. Jadi ini adalah salah satu topik yang mungkin secara kalau kita lihat secara realnya tidak terasa, tapi pada saat pengambilan keputusan itu sangat penting. Sehingga saya coba mengkombinasikan salah satu modul di SIMA berkaitan risk management dan juga fenomena yang terjadi di telco. Karena kalau kita lihat di telco, salah satu fenomena yang sekarang terjadi disruptif yang ada di telco itu sudah mencapai fase 3. Nanti akan coba saya sampaikan bagaimana fase disruptif, kemudian kaitannya dengan kita di manajemen keuangan, bagaimana kita mensikapi sambil kita juga mendukung game changers yang ada di keuangan. Jadi keuangan sekarang tidak hanya bicara bagaimana kita mendapatkan laporan keuangan yang sehat dari sisi PNL, balance sheet, dan cash flow, tapi juga bagaimana kita mengalokasikan investasi untuk
bisa kita unlocking pada masa depan. Jadi ini salah satu hal di mana risk management sangat berperan. Bagaimana kita mengalokasikan resources di sisi investasi digital, dan juga bagaimana dari sisi selain investasi juga dari sisi pengembangan sumber daya manusia di keuangan, karena SDM di keuangan juga harus berubah. Dia tidak hanya bisa berpaku pada salah satu ilmu di sisi keuangan, tapi dia harus expand bagaimana dia bisa menjadi intelligent finance people. Ini yang sangat-sangat penting di situ. Sehingga kalau kita lihat konsep dari Kementerian Mendikbud, dia bicara kampus merdeka, sepertinya ini sangat relevan karena fenomena yang terjadi digital membutuhkan kita merubah juga dari sisi mindset dan people development, terutama di university kayak BINUS, supaya dia siap juga untuk menghasilkan talent-talent digital yang ready untuk bekerja di dunia digital dan teknologi. Sehingga topik yang saya harapkan mudah-mudahan bisa menarik, bisa memberikan semacam manfaat bagi kita semua, sehingga teman-teman di dunia pendidikan, teman-teman yang sekarang mungkin sudah menjadi alumni, bisa mengantisipasi, bisa mempersiapkan, sehingga pada saatnya nanti disruptif terjadi di industri masing-masing, ini bisa diantisipasi dari dini. Jadi mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin saya akan coba share presentasi saya. Jadi judul yang saya coba sampaikan adalah leveraging opportunities dan mitigate the risk of adoption of technology. Sebenarnya ini kurang teknologi sebenarnya, risk of adoption of technology. Jadi sebenarnya ada 4 topik yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama fenomena kaitannya dengan disruptive innovation di sisi teknologi. Kemudian adoption teknologi di sisi keuangan, bagaimana kita mengantisipasi transformasi di sisi keuangan. Kemudian juga perubahan paradigma dari sisi risk management. Jadi risk tidak hanya bicara risk management, tapi juga risk intelligent enterprise, kalau itu kita sebut. Kemudian juga kita lihat use case yang terjadi di Telkomsel, bagaimana dia mengadopsi teknologi apa saja yang harus dilihat, kemudian dipertimbangkan, dan juga bagaimana risk intelligent itu bekerja di satu company yang terus terang ini adalah company yang secara fenomena hampir sama dengan incumbent, jadi perusahaan yang dengan birokrasi yang sangat besar gitu. Bagaimana dia mengalokasikan resources dan memanage risk manajemennya menjadi risk intelligent untuk mengantisipasi investasi di sisi teknologi digital. Oke, jadi kalau kita lihat stepping yang terjadi, disruption yang terjadi di industri, sebenarnya kita bagi menjadi 3 staging. Staging pertama adalah di sisi awal. Jadi kalau kita lihat construction, mining, oil, gas, utility, and farmasi adalah industri-industri yang kita kategorikan sebagai first staging of disruptive innovation. Kenapa? Karena mostly dari sisi physical, mereka masih sangat heavy di sisi physical, construction dan sebagainya. Kemudian terbatas dari sisi digital disruption, bagaimana dia mengimplementasikan digital teknologi itu sangat terbatas. Jadi lebih bicara dari sisi operational dan cost impact dari digital disruption. Jadi di situ adalah early dari sisi investasi di sisi digital. Sehingga kalau kita lihat mining, kalau kita lihat mostly dia bicara investasi mereka lebih ke arah investasi physical daripada digital. Kemudian farmasi sebenarnya sudah beralih, dia mungkin sekarang ke fase 2 setelah pandemik, karena beberapa digital teknologi mulai terimplementasi, mulai IoT sudah masuk,
kemudian juga dari sisi inventory, kemudian digital tracking. Nah, ini merupakan fase-fase di mana first stage itu muncul di industri-industri yang memang secara fisik dia memerlukan investasi yang sangat besar. Kemudian fase kedua itu adalah fase-fase di mana perubahan itu sangat cepat. Jadi di situ mulai muncul customer experience menjadi satu hal yang penting. Kemudian personalisasi dengan menggunakan data analitik itu dirasakan perlu. Apa saja industrinya, kalau kita lihat di sini adalah mulai dari manufacture, kemudian consumer product, healthcare. Healthcare itu juga sekarang kalau saya lihat dia sangat sangat cepat ini pertumbuhan dari sisi disruptifnya. Jadi mostly dia masih menggunakan antara digital physical dan juga customer experience sebagai bagian dari bagaimana dia serve ke customer. Kemudian dari sisi transport, logistik, kemudian main detect, education juga bagian dari fase 2. Kemudian hotel, airline, auto, dan insurance. Jadi mereka mencoba mereposisi bisnis mereka. Jadi salah satu hal yang menarik dari pandemik yang kemarin terjadi, repositioning produk dari mereka. Airline melakukan reposisi ke arah logistik, hotel juga melakukan reposisi dari bisnis yang sifatnya sebagai bagian dari penginapan, dia melakukan reposisi. Salah satunya dia sebagai bagian dari migrasi ke penampungan terhadap mereka yang menderita COVID. Jadi beberapa hal itu mendorong mereka mengimplementasikan teknologi digital untuk mendorong bisnis mereka. Kemudian yang level 3, di mana degree of digital disruption-nya itu sangat tinggi, itu mostly kita berangkat ada 3 hal yang signifikan. Telco, teknologi, dan media. Ini benar-benar di mana era teknologi itu menjadi salah satu yang kritikal atau menjadi poin utama mereka untuk survive, untuk sustaining bisnis mereka ke depan. Jadi kalau di sini fasenya adalah sudah masuk ke advanced teknologi, advanced data analytic. Jadi tidak hanya bicara analitik untuk support dari sisi industri mereka, tapi dia juga sudah mengembangkan use case yang bisa diadopsi di industri yang lain. Sehingga kalau kita lihat total digital substitution risk menjadi salah satu hal yang sangat signifikan menjadi penting di era third state of disruptive innovation. Sehingga kalau kita lihat di sini, peran dari risk management yang menjadi salah satu modul di SIMA yang kita pelajarin dengan Pak Dwi, ini salah satu presiden direkturnya di Indonesia, memberi manfaat bagi kita kalau kita di sisi keuangan. Karena di situ kita belajar bagaimana kita memanage risk management, tapi kita juga tidak losing opportunity dari sisi investasi di sisi teknologi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana referensi digital transformasi yang ada di Indonesia. Salah satu use case yang menarik yang menjadi referensi adalah contohnya yang terjadi di India, Jio operator. Jio operator itu adalah operator yang baru berdiri, tidak lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi secara cepat dia sekarang menjadi operator nomor 1 dengan market enterprise market value-nya, market cap-nya itu paling besar di India, dan dia sekarang menjadi operator nomor 1. Apa yang dia lakukan adalah dia memberikan nilai tambah terhadap produk layanan digital connectivity mereka. Jadi dia memberikan service yang free untuk produk-produk basic seperti voice SMS, tapi on top dari situ dia memberikan 3 bulan free untuk data dengan nilai yang sangat murah, dan dia mendevelop ekosistem digital on top dari connectivity yang ada. Jadi ada 3 layer yang dia bangun. Yang pertama adalah core foundation digital connectivity. Di situ kita bicara voice, SMS, dan juga data connectivity. Kemudian on top dari situ dia mengembangkan platform sebagai bagian dari second layer dari yang sekarang menjadi dari connectivity yang sudah dia develop. Jadi bisnis model yang dilakukan itu sangat-sangat atraktif. Jadi dia melakukan kolaborasi di connectivity dengan vendor, dengan sistem
Jadi vendor itu invest, kemudian dia melakukan pola revenue sharing di situ, kemudian dia develop satu entitas yang terpisah untuk teknologi platform. Dia berkolaborasi dengan partner-partner yang memang ahli di sisi teknologi platform. Kemudian dia kembangkan on top dari teknologi platform, dia bangun digital service platform. Digital service platform itu merupakan solution. Jadi mostly dia punya satu anchor partnership dengan salah satu company yang memang proven dari digital service. Kemudian dia kolaborasi dengan industri yang ada dan dia deliver service ke customer. Sehingga dari sisi valuasi kalau kita lihat di sini digital persepsi investor terhadap company ini adalah perusahaan digital telco yang sudah bertransformasi menuju digital telco. Sehingga kalau kita lihat di situ market value mereka atau enterprise value per EBITDA mereka di Jio itu dihargai sama dengan perusahaan digital. Jadi kalau kita lihat EV per EBITDA-nya antara 15 sampai 20 kali. Kalau dibanding dengan telco biasa itu sebenarnya hanya dihargai antara 6 sampai 7 kali. Sehingga kalau kita lihat ini adalah lompatan yang sangat signifikan di mana incumbent telco itu bisa bertransformasi menjadi digital telco dengan enterprise value yang lebih besar dibandingkan dengan telco tradisional telco. Sehingga ini bagian dari bagaimana teknologi mereka invest dengan sangat tepat, timingnya juga sangat tepat, sehingga dia bisa meng-create value yang sangat signifikan. Kemudian gini contohnya, jadi yang kalau kita benchmark di negara-negara yang maju, jadi kalau digital telco, kalau kita hanya bicara telco saja, enterprise value per EBITDA itu hanya dihargai 7 kali. Tapi kalau kita bisa shifting menjadi software atau internet company, enterprise value yang value per EBITDA mereka bisa diakui lebih dari 20 bahkan sampai 44 kali. Satu benchmark yang sangat menarik. Kenapa perusahaan di mana di staging ketiga dari disruptif itu perlu melakukan transformasi. Karena dari enterprise value per EBITDA yang dia dihargai oleh investor itu hampir 6 kali lipat dibandingkan kalau telco hanya bicara dari sisi telco company. So ini menjadi intention dari perusahaan-perusahaan telco di Indonesia untuk bisa melakukan transformasi di sisi digital telco company. Kemudian kalau kita lihat bagaimana strategi Telkomsel, jadi Telkomsel sebenarnya punya aspirasi untuk menjadi most preferred gateway to the digital telco. Jadi ada 3 pilar yang dibangun. Yang pertama adalah menjadi gateway digital dan digital world. Jadi kita Telkomsel pengen menjadi terbesar, tercepat, dan secara reliable network-nya paling handal di situ. Sehingga di situ diharapkan nanti tumbuh aplikasi based content itu melakukan partnership dengan Telkomsel. Kemudian yang kedua dari sisi customer, B2B, B2C customer menjadi satu prioritas. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari perjalanan perusahaan di dunia, customer menjadi key. Perusahaan yang tidak bisa melakukan perubahan terhadap menghadapi perubahan customer ataupun ekosistem yang ada, dia akan tidak akan sustain dari sisi bisnisnya. Sehingga kalau ini menjadi salah satu hal yang sangat signifikan, menjadi sangat yang penting bagaimana kita dari sisi Telkomsel dia bisa mempertahankan customer-nya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sebenarnya people. Karena transformasi ini tidak bisa jalan kalau people-nya juga tidak bisa melakukan transformasi. Sehingga pengembangan dari 3 pilar ini, dari sisi bisnisnya, kemudian dari sisi customer-nya, bagaimana kita meretain mereka, memberikan solusi terhadap apa yang diinginkan customer, terhadap perubahan customer menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mendevelop people yang ada di perusahaan. Nah ini pilarnya, jadi hampir sama dengan ekosistem yang dibangun oleh Jio. Ada connectivity layer, jadi bagaimana Telkomsel bisa menyediakan best broadband experience. Kemudian yang kedua adalah salah satunya adalah menjadi first mover. First mover menjadi sangat signifikan
pada saat kita bicara di perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, karena disitulah customer experience itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi retention terhadap customer yang ada. Sehingga salah satu hal yang kita lihat 5G first mover-nya adalah dari si Telkomsel. Kemudian platform layer-nya berkaitan dengan IoT, digital ad, fintech dan sebagainya. Personalized engine menjadi hal yang sangat signifikan. Dan yang terakhir adalah service layer. Jadi kalau kita lihat semakin ke atas, pola yang terjadi adalah pola kerjasama atau partnership. Sedangkan yang semakin ke bawah, connectivity adalah mostly bicaranya adalah pengembangan berdasarkan investasi yang didanai oleh perusahaan sendiri atau oleh telco sendiri atau oleh Telkomsel. Sedangkan semakin ke atas, kolaborasi menjadi hal yang sangat signifikan di situ. Nah, bagaimana sih kalau kita lihat adopsi di teknologi? Karena kalau kita bicara bisnis, seluruh elemen teknologi akan mewarnai dari sisi bisnis di telco. Sedangkan di sisi keuangan, kita juga harus melakukan reposisi. Sehingga kita come up dengan adanya transformasi di sisi keuangan. Nah, digital transformasi, enabler-nya ada 3 yang terjadi. Yang pertama adalah bagaimana kita mendigitize the core. Jadi bagaimana kita menciptakan sistem yang selama ini manual menjadi sistem yang selalu terkonek dan secara otomatis dapat memberikan semacam report yang sangat cepat. Kemudian touchless finance, jadi artinya seluruh aktivitas itu bisa secara otomatis, kita tidak perlu harus secara manual melakukan perhitungan, secara otomatis dia bisa meng-create output sesuai dengan pattern-nya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting pada saat kita bicara transformasi di sisi keuangan. Yang kedua adalah real-time decision making. Key-nya apa? Key-nya adalah analitik atau data analitik menjadi satu yang sangat penting di situ. Jadi big data dari seluruh aktivitas yang ada menjadi kritikal pada saat kita bicara bagaimana kita menciptakan power real time decision making. Kemudian yang terakhir adalah kembali masalah people, bagaimana kita menciptakan talent-talent di sisi keuangan. Jadi finance talent menjadi hal yang sangat kritikal karena seluruh pekerjaan yang dulu sifatnya manual itu harus ditranslate ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya analytical atau pekerjaan-pekerjaan bagaimana dia bisa mensupport digital transformasi, di mana game changing-nya berubah dari yang sifatnya short term menjadi long term, yang sifatnya value rather than profitability untuk short term. Jadi ini salah satu 3 pilar bagaimana kita di sisi keuangan melakukan transformasi. Jadi teknologi dipakai untuk digitize the core, real time itu adalah kita bicara data, memanfaatkan data, mengevaluasi sehingga menjadi informasi. Dan yang terakhir ada develop people. Bagaimana people kita develop sehingga dia ready untuk mensupport seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keputusan manajemen dan juga mensupport bagaimana investasi di sisi digital. Kemudian menyambung tadi, jadi journey digitize the core, ada 5 elemen utama yang harus kita lihat di situ. Yang pertama tadi sudah sampaikan talent. Jadi kalau kita lihat, kita bagi dari sisi digital finance itu ada 4 fase. 4 fase itu dengan 5 komponen utama. Dari pertama adalah talent people-nya. Kemudian tadi data, bagaimana kita menggunakan data menjadi salah satu bagian dari proses pengambilan keputusan. Kemudian finance itu kaitannya dengan sistemnya, kemudian juga funding-nya, termasuk investasi, termasuk juga bagaimana peran dari keuangan organisasinya, dari bisnis partner menjadi strategic enabler, itu salah satu juga fungsi dari si organisasi finance untuk mensupport. Kemudian teknologinya, mulai dari ERP, RPA, kemudian artificial intelligence, termasuk juga nanti ke arah crypto atau quantum computing, itu juga menjadi bagian bagaimana kita memanage di sisi digital finance. Kemudian yang paling utama adalah proses, karena by the end of the day, seluruh teknologi bisa kita beli,
kemudian proses finance bisa kita formulasikan, data bisa kita menggunakan teknologi untuk melakukan itu, tapi proses adalah bagaimana kita menciptakan proses yang lebih efisien. Kadang-kadang kita menjustify salah satu digitalisasi dari proses itu banyak kita lakukan customize rather than kita menggunakan best practice. Jadi proses desain menjadi hal yang sangat kritikal juga. Bagaimana kita bisa menciptakan proses yang lebih lean, yang best practice, jadi menggunakan satu modul yang udah kita beli modulnya, rather than kita sangat reluctant untuk memodifikasi proses. Karena banyak case, jadi orang merubah ke ERP, tapi secara proses tidak berubah. Itu tidak akan ada gunanya. Yang paling bagus adalah kita beli ERP, kita gunakan best practice-nya, kemudian prosesnya kita re-engineering sesuai dengan best practice yang ada. Jadi ini salah satu yang menjadi 5 faktor yang menjadi penting pada saat kita bicara digitize the core. Kemudian power real time, jadi sebenarnya kita bicara dari sisi ada 3 manfaat dari sini pada saat kita bicara penggunaan teknologi sudah kita lakukan, kemudian kita masuk ke data analytical. Jadi akan meningkatkan efisiensi, kemudian akan mengimprove dari sisi decision making, dan yang paling penting adalah enhance control dan governance. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, seluruh kaitannya dengan 3 pilar itu bisa kita support. Mulai dari bagaimana decision making, kalau bisa kita lihat warna biru adalah efisiensi benefit dari decision making, kemudian akurasi, kemudian knowledge retention, karena mau nggak mau seluruh data ada yang di kita, sehingga knowledge retention menjadi sangat penting, reliability, kemudian kecepatan juga menjadi satu hal yang penting, kemudian control benefit berkaitan dengan konsistensi, audit retail, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan decision making. Jadi 3 pilar itu bisa menjadi benefit pada saat kita bisa memanfaatkan data, merubah menjadi satu informasi yang sangat berguna bagi manajemen. Kemudian dari sisi keuangan, dari sisi people yang paling penting adalah kita harus bisa mentransform people dari sisi accounting atau sisi manajemen accounting, ditambah dengan business partner menuju kepada strategic enabler. Business partner lebih kita bicara bagaimana kita bisa membantu unit bisnis untuk mensupport digital transformation yang ada atau bisnis yang ada dengan dibantu oleh sisi keuangan, sehingga secara governance dia bisa tersupport, dari sisi decision making juga bisa terbantu, lebih prediktif. Dia akan lihat forward looking, lebih ke depan, rather than backward looking. Kemudian dia akan membantu financial operation support. Ada analytics skill yang kita harus develop di sisi talent, dan juga alignment dengan bisnis. Ke depan, talent itu harus bicara sebagai strategic enabler. Jadi tidak hanya mendampingin, tapi juga dia involved di decision making. Karena apa? Karena dia bisa mentransform finance productivity, karena dia bisa tahu profitability-nya apa, dia bisa dorong. Kemudian dia punya semacam skill untuk untuk talent people untuk membantu sisi bisnis. Karena apa? Karena data ada di dia sudah punya data driven, selalu pengambilan keputusannya berdasarkan data. Kemudian dia tahu dengan teknologi digital. Kemudian dia punya sistem yang agile. Jadi pada saat kita mencapai strategic enabler, seorang keuangan itu dia harus punya kemampuan juga beradaptasi dengan perubahan. Sehingga konsep risk management juga berubah. Yang sifatnya dulu selalu pasif, sekarang dia harus bicara lebih aktif. Dan yang terakhir adalah sifatnya adalah integrated, karena semuanya akan saling terjalin dan terkonek di situ. Sehingga inilah tahap evolusi dari keuangan. Tahap evolusi dari skill yang dibutuhkan oleh teman-teman keuangan. Kemudian finance talent salah satunya juga adalah kita harus bisa menjadi intelligent finance. Jadi ini sesuai dengan paradigma yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebenarnya dengan adanya konsep kampus merdeka, seorang finance dan accounting itu punya kebebasan. Dia harus punya, ada 2 elemen penting yang harus dipunyai. Yang pertama professional skill, ini lebih bicara soft skill.
bagaimana dia punya kemampuan untuk melakukan komunikasi, bagaimana attitude-nya lebih bagus, kemudian bagaimana dia juga bisa menjadi jembatan, menjadi partner untuk membantu bisnis dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, yang paling penting, dia harus tahu bisnis. Bisnis acumen menjadi sangat penting di situ. Kenapa? Karena kalau dia tahu bisnis, dia bisa tahu bahwa ini ke depannya akan memberikan value ke company, dia bisa mendorong secara proaktif, mendorong menjadi strategic enabler oleh unit-unit lain supaya dia bisa involve di dalam pengembangan bisnis, terutama yang berkaitan dengan teknologi digital. Jadi inilah paradigma-paradigma dari sisi bagaimana kita mentransform dari kemampuan atau finance transformation yang menjadi roh pada saat kita mentransform kemampuan dari sisi keuangan. Kemudian dari sisi teknologi ada 4 pilar yang memang menjadi kritikal pada saat kita membangun digital finance. Yang pertama big data. Tadi disampaikan bahwa era di mana kita merubah menjadi seorang finance yang mampu menjadi strategic enabler adalah dia bisa memberikan solusi karena seluruh pengambilan putusan berdasarkan data. Artificial intelligence adalah fase bagaimana secara teknologi kita bisa menggunakan historis kemudian mempredik dengan menggunakan artificial intelligence yang kita implementasikan di sisi aplikasi kita. Kemudian RPA jelas ini bagian dari otomisasi sistem yang ada di keuangan, dan yang paling penting adalah security. Karena by the end of the day, kalau seluruh data itu tidak secure juga tidak akan memberikan kepercayaan kepada stakeholder di situ. Kemudian apa itu yang kita maksud sebagai risk intelligence? Jadi paradigma konsep dari risk management dengan adanya teknologi juga berubah. Kalau dilihat dari konsep risk management dulu, dia selalu bicara bagaimana menghindari risiko dari bisnis strategi. Ke depan, risk intelligence itu berubah. Jadi dia harus mengerti, dia juga bisa mengalokasikan managing risk. Jadi sifatnya lebih agile dari konsep dari risk management yang ada. Bukan menghindari, tapi dia memanage. Itulah salah satu paradigma dari risk intelligence yang sekarang konsepnya berubah dari dulu. Kemudian yang kedua konsepnya, kalau dulu risk itu unrewarded risk, sekarang rewarded risk. Artinya kita berangkat dari small risk yang kita manage. Kemudian kalau itu berhasil, kita kasih reward terhadap aktivitas-aktivitas, terutama pada saat kita bicara digital. Kita harus punya scaling, di mana kita bisa mengukur. Kalau kita alokasikan investasi seperti ini, diharapkan output-nya seperti ini, kalau tidak tercapai, kita bisa manage apakah kita dismiss dari sisi investasi tersebut, atau kita continue dengan beberapa perbaikan. Jadi konsep dari risk itu juga berubah. Jadi yang sifatnya dulu tidak ada reward, sekarang kita bicara reward. Kalau itu berhasil dengan certain milestone tertentu, kita kasih reward tersebut. Kemudian yang konsep ketiga dari conventional risk management, yang dulu sifatnya adalah menghindari risiko yang bersifatnya non-compliant. Termasuk juga berkaitan dengan regulasi. Yang sekarang kita lakukan adalah kita creating new dan future value to ensure highest return on investment. Jadi kita bicara new business model, shifting dari competitive landscape, jadi menuju ke sesuai dengan customer behavior dan preference. Dalam arti kita berangkat bahwa risk yang sifatnya non-compliant kita bisa adopsi dengan melakukan inovasi. Kita masuk ke blue ocean di situ. Jadi konsep risk adalah bukan kita menghindari non-compliant, kita melihat celah-celah dari blue ocean yang mungkin kita bisa masukin dari sisi investasi. Jadi sehingga pengetahuan dari teman-teman keuangan sangat dituntut untuk mengetahui bisnis, mengetahui bagaimana future digital technology yang ada, sehingga dia bisa meng-create new business model. Sehingga dia bisa come up dengan blue ocean untuk menghindari non-compliant risk yang mungkin muncul karena regulasi. Karena kalau kita bisa tahu, regulasi selalu tertinggal terhadap new teknologi baru. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan pada saat kita bicara
risk management yang ada. Nah, konsep risk management masih sama, kita masih menggunakan framework 2017 COSO, di mana menyediakan framework mulai dari sisi alignment, dari sisi enterprise risk management, kemudian governance, strategic objective, performance, dan juga sampai kepada reporting. Kemudian yang paling penting adalah risk management strategi yang align, mulai dengan strategic bisnisnya, kemudian risk appetite, risk strateginya, sampai risk attitude dan capacity, sehingga semuanya bisa terukur dan approach-nya sangat-sangat komprehensif align dengan strategic management. Kemudian level dari sisi governance-nya, ada risk governance yang dari sisi governance-nya, infrastruktur dan risk proses, ini sama dengan COSO Framework Update, mulai dari risk governance sifatnya oversight di level BUD, role responsibility, governance responsibility, dan risk yang ada. Risk infrastrukturnya berupa common risk infrastruktur, executive management responsibility, dan yang terakhir adalah risk proses yang berkaitan dengan alignment dari sisi governance, strategic, operation infrastruktur, sampai ke arah reporting. Jadi framework ini tetap dipakai, tapi paradigma dari risk memanage-nya berubah dari conventional risk menjadi intelligent risk management. Kemudian dari sisi risk governance, yang pertama jelas audit committee sebagai eksekutif dan leader team, dia mengukur secara rutin, mulai dari quarterly risk, annual risk, sampai granular risk assessment. Jadi ada 3 level, mulai dari annual risk, quarterly risk, sama granular risk yang diukur secara spesifik dan secara kontinu dan sifatnya agile di situ. Kemudian risk infrastrukturnya sama, ada sisi teknologi, governance, dan proses, mulai dari risk register, assessment, risk response, sampai risk monitoring. Kemudian ada juga perubahan dari sisi proses. Jadi proses risk management juga mengalami satu perubahan paradigma. Kalau dulu kita bicara flow yang ada adalah kita menghitung dari asumsi yang salah. Sekarang dengan agile risk intelligence kita harus cek and recheck asumsi, karena setiap saat kalau kita lihat sudah di era third state of disruptive, itu sangat-sangat asumsi itu bisa sangat berubah dengan cepat, sehingga kita harus pastikan pada saat kita menyusun risk, top priority risk, kita cek juga asumsinya sama kuantitasi risk yang kita bisa kita terima berapa yang kita bisa accept di situ, sehingga kita cek lagi asumsinya. Kemudian kita juga harus bicara kewaspadaan, dalam arti konstan kewaspadaan, karena dinamik marketnya sangat cepat kalau kita bicara teknologi. Once teknologi dari luar yang sifatnya digital, yang sifatnya global itu masuk, OTT itu masuk, kita juga harus waspada juga dampaknya seperti apa. Kemudian momentum dan kecepatan itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat banyak perusahaan startup, dia bisa memanfaatkan momentum. Gojek, salah satu, Grab itu adalah salah satu perusahaan yang dia bisa memanfaatkan momentum. Momentum yang tepat, dia masuk sehingga secara valuasi dia sangat direspon oleh market. Jadi itu salah satu hal juga harus kita perhitungkan. Karena kalau dilihat sebelumnya, konsep dari risk itu kita jarang menghitung bagaimana momentum ke depan. Intelligent risk, dia harus tahu momentum ini harus tepat. Kita harus invest, kita harus mungkin kita tunda pada saat kita launch ke market. Kemudian seperti tadi, bahwa semuanya saling terkonek kalau kita sudah bicara di sisi digital, sehingga manage your key connection itu menjadi satu yang penting. Kemudian yang kelima adalah antisipasi penyebab dari kesalahan. Jadi kalau kita bicara digital, konsep kita mengambil keputusan salah itu adalah lazim. Tapi kita yang paling penting adalah penyebab dari kesalahan itu apa? Kita belajar dari situ. Karena konsep dari risk yang tadi adalah managing risk. Managing risk itu berangkat dari yang kecil, kita tahu kenapa kita salah, itu menjadi bagian risk intelligence skill yang diharapkan menjadi salah satu support dari sisi talent-talent keuangan. Kemudian kita juga harus memastikan source dari proses pengambilan keputusan itu informasi itu benar. Jangan sampai
kita mendapatkan informasi yang salah pada saat pengambilan keputusan. Kemudian kita juga harus memastikan margin of safety. Jadi pada saat kita invest, kita akan tahu kapan kita break even point. Sehingga kita harus mengukur sekarang ini terhadap target break even point kita berapa, sehingga kita bisa memastikan margin dari safety terhadap investasi itu bisa kita manage di situ. Kemudian define time horizon, karena dari sisi digital business itu kita tidak bisa bicara short term. Kita akan bicara milestone. Sehingga kalau kita lihat parameter digital pada saat memvaluasi bisnis digital atau berdasarkan teknologi akan berbeda dengan cara mengukur yang ada di sisi atau valuasi yang ada di sisi keuangan. Kemudian yang ke-9 adalah kita tidak bisa melakukan pendekatan risk averse. Jadi semuanya seolah-olah kita tidak akan pernah melakukan investasi kalau kita bicara risk averse. Kita tidak akan pernah melakukan transformasi kalau kita pendekatannya risk averse. Kita harus melakukan pendekatan berdasarkan right risk, artinya risiko mana yang tepat yang kita bisa kita toleran di situ. Sehingga kalau kita bisa melakukan pendekatan lebih positif dari sisi risk, diharapkan kita bisa juga memanage risk yang ada. Kemudian yang terakhir adalah sustaining operational discipline. Jadi disiplin menjadi hal yang sangat penting di situ. Salah satu hal yang sangat pada saat kita men-set salah satu investasi digital, kita harus pastikan juga apa parameter yang akan kita ukur. Parameter apa yang akan menjadi driver dari sisi valuasi, dan kita harus disiplin untuk mengukur situ. Jangan sampai kita memanipulasi cara ukur kita juga di situ. Sehingga kita harus mendevelop dan mensisten operational discipline, sehingga pada saat kita come up dengan objektif yang ada, kita bisa mengukur secara pasti bahwa apa yang kita investasikan ke depan akan create value bagi perusahaan. Kemudian kalau kita lihat di Telkomsel pada saat kita mengadaptasi teknologi ada 8 kategori risk yang 8 kategori yang menjadi pertimbangan. Yang pertama kaitannya dengan shareholder, karena pada saat kita bicara teknologi kita merubah tidak hanya bisnis tapi juga bisnis proses dan juga mendevelop people, sehingga kita harus bisa mengkomunikasikan kepada shareholder bahwa investasi yang kita lakukan di teknologi itu akan mensupport value creation ke depan. Dan kita harus pastikan bahwa kita bisa ukur sehingga kita bisa mitigasi risiko yang ada. Yang kedua adalah roadmap dari digital strategy. Mau nggak mau kita harus pastikan bahwa kita digital sangat besar gitu loh. Sehingga kita harus memastikan mana yang menjadi prioritas sehingga kita bisa memanage risiko yang ada, dan juga kalau memang itu kita memang tidak punya kompetensi itu, kita bisa melakukan kolaborasi ataupun corporate action berkaitan dengan digital strategi. Kemudian bisnis model ini berkaitan juga dengan bagaimana kita masuk go to market, apakah kita akan invest, apakah kita akan collaborate, atau kita akan membeli dari perusahaan yang ada. Kemudian go to market lebih bicara ke operasional day to day yang sifatnya memang butuh kecepatan dan juga timing dan momentum menjadi hal yang sangat penting. Kemudian teknologi berkaitan juga dengan teknologi yang tepat, karena banyak sekali teknologi yang ada, kita harus memilih mana yang sesuai dengan best practice. Biasanya kita pakai pendekatan dari Gartner, kita tahu mana yang paling the best practice yang ada di dunia. Kemudian operating model dan partnership lebih bicara bagaimana kita mengoperasikan, kemudian talent, dan juga yang paling penting adalah data analitik. Jadi menggunakan data pada saat kita go to market beserta beberapa profiling yang menjadi target market kita. Jadi secara detail kalau kita lihat di sini risk yang terjadi kalau shareholder adalah resistensi. Jadi karena shareholder itu dia tidak support, ini ke depan akan jadi salah satu risiko, sehingga kita harus mengkomunikasikan pada shareholder. Kenapa? Karena sifatnya dari sisi investasi teknologi adalah long term, sehingga kita harus involve shareholder untuk bisa bersama-sama satu visi kita mendevelop digital,
kemudian secara konsisten kita punya satu partner sehingga dia bisa memberikan feedback ke kita. Dan salah satu yang paling penting adalah dari sisi KPI, sehingga kita set up juga namanya OKR. OKR, Objective Key Result. Itu menjadi satu yang penting, di mana kita harus komunikasikan juga kepada shareholder. Kemudian yang kedua adalah risk yang berkaitan digital strategy. Karena kalau kita lihat comfort zone dari industri market leader for many years itu menyebabkan kita nggak mau berubah. Sehingga kita harus memisahkan juga digital strategi kita pisahkan antara eksploitasi dan eksplorasi. Eksplorasi harus berdiri sendiri. Sehingga yang salah satu utama pada saat kita bring people masuk ke eksplorasi, dia harus punya mindset yang berbeda dengan people yang ada di eksploitasi. Kemudian cara berbisnis di eksplorasi yang berkaitan dengan digital juga berbeda dengan yang ada di eksploitasi yang sifatnya rutin. Jadi ini menjadi salah satu yang kritikal juga, digital strateginya seperti apa, prioritasnya seperti apa, bagaimana memilihnya menjadi satu hal yang sangat signifikan di situ. Kemudian bisnis model. Nah, ini menjadi satu yang kritikal karena bisnis model yang ada di sisi digital akan berbeda. Seperti tadi disampaikan, semakin dia semakin ke atas service digital, dia akan banyak melakukan kolaborasi bisnis modelnya juga macam-macam di situ. Sehingga kita harus memastikan bisnis model yang kita deliver dengan partner dengan customer itu juga align dengan apa yang menjadi harapan dari customer dan market. Kemudian kalau kita lihat inappropriate digital business valuasi juga bisa membawa dampak kepada keuangan, karena jangan sampai kita over dari sisi investment, kemudian seolah-olah secara valuasi besar, tapi dari sisi performance short term-nya juga kita sorted. Jadi kita harus pas juga, kita come up dengan bisnis model yang sesuai dengan short term dan long term goal yang ada di company. Kemudian yang risk yang keempat adalah go to market. Karena proses ini sangat panjang gitu kan, respon to the market, kita juga harus pastikan juga kita harus punya niche market mana yang menjadi sasaran untuk masuk ke market di situ. Dan yang kedua adalah karena sifatnya baru, banyak policy yang belum terset up, sehingga kita harus pastikan juga pada saat go to market juga dipastikan juga support dari sisi unit-unit yang terkait di situ. Walaupun dia sebagai unit terpisah, ada beberapa parameter ataupun infrastruktur yang kemungkinan sharing dengan existing business, sehingga kita harus pastikan polisinya untuk masuk ke digital telco. Kemudian teknologi frame dan network jelas, karena kalau kita lihat complexity ICT, kita harus pastikan juga best practice teknologinya seperti apa. Operating model dan partnership, kita harus punya satu model di mana kita punya bargain juga untuk berkolaborasi dengan best practice-nya partner yang ada di industrinya. Karena kalau tidak, kita tidak punya level untuk meleverage kapabilitas sisi digital. Kalau kita punya bargain juga untuk melakukan kolaborasi partnership dengan best practice-nya, otomatis akan sama-sama operating model dan partnership itu akan bersama-sama menaikkan value dari partnership yang ada. Kemudian talent dan culture jelas karena kita incumbent berada pada level yang comfort zone, makanya bagaimana kita men-set up talent itu, menginvolve mereka melalui agile project menjadi sangat penting. Ada beberapa sebenarnya agile project yang running, termasuk melibatkan teman-teman keuangan, sehingga dia belajar juga bagaimana teman-teman keuangan itu bisa mensupport dari sisi data, dari sisi mengukur dari sisi valuasi, sehingga kita bisa tahu juga pada level berapa, kemudian staging seperti apa, kita melakukan evaluasi apakah kita akan continue atau kita akan exit dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua dengan agile itu juga kita bisa memitigasi dampak dari risiko silo culture. Karena mau nggak mau kalau sekarang kita bicara eksploitasi, masing-masing bertanggung jawab terhadap rutin, pada saat dia migrasi ke new teknologi atau dengan bisnis model yang beda, silo culture itu kita harus break di situ. Kemudian yang terakhir adalah data dan analitik, karena sifatnya kita masuk ke industri yang berbeda, dan terus terang kalau dengan 170 juta customer, ada potensi dari sisi tidak semua customer itu membutuhkan, makanya targeting menggunakan data dan analitik menjadi hal yang sangat penting untuk tahap go to market, dan setelah itu dengan data analytical kita bisa mengenhance
apa saja yang menjadi kebutuhan customer ke depan. Sehingga secara dari sisi pertama dari sisi target marketnya bisa kecapai, yang kedua dari sisi pembenahan data governance juga sangat penting. Karena sekarang yang muncul adalah di masing-masing unit itu punya definisi masing-masing. Nah, pada saat itu kita harus membenahkan memberi pembenahan dulu dari sisi bagaimana data itu bisa secara masing-masing unit itu punya persepsi yang sama. Kemudian yang kedua, kita harus jelas responsibility-nya terhadap data governance yang ada. Sehingga dengan adanya hal tersebut, diharapkan pada saat kita masuk ke new technology, terutama di sisi digital, risk-risk yang ada itu bisa kita mitigate, teman-teman keuangan bisa membantu, secara intelijen, talent juga muncul di sisi keuangan, sehingga seluruh target dari sisi finance transformation itu bisa terpenuhi, karena dari sisi keterlibatan keuangan menjadi sangat signifikan dan berpengaruh terhadap pengembangan digital transformasi bisnis yang sekarang ataupun adopsi teknologi yang berkembang di sisi bisnisnya. Sehingga diharapkan peran keuangan itu akan menjadi center pada saat kita bicara keuangan menjadi business partner ataupun strategic enabler terhadap bisnis yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan ataupun ada diskusi, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony atas pemaparannya yang very insightful ya Pak. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Untuk rekan-rekan alumni, mungkin kalau yang mau tanya bisa tanya langsung nih sama Pak Sony. Bisa audionya di unmute, bisa langsung ngobrol sama Pak Sony juga. Silakan. Atau boleh raise hand ya Bu? Ya? Atau boleh raise hand ya? Ya, betul. Peserta yang ada. Ya, betul Bu Hana. Betul sekali. Ini ada Pak Dwi raise hand. Bisa, kenapa Pak? Bisa Pak langsung? Iya, saya mau nanya juga nih Pak, buat Pak Sony, karena sekalian juga nih kan case tadinya sangat menarik ya Pak ya, berbicara tentang paling utama kan business transformation kayak gitu kan, karena kalau misalkan kita memang melihat sekarang kan banyak usaha ataupun bisnis yang lain yang memang berusaha melihat dengan keadaan atau kondisi yang terjadi sekarang ini, berusaha untuk melakukan sebuah transformasi secara internal. Nah, cuman di sini saya ingin menanyakan nih, kan berdasarkan case tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, dengan contoh, kita mengambil contoh Telkomsel ya Pak ya. Nah, di sini terutama Telkomsel sebagai sebuah bisa dibilang market leader lah ya di bisnis telco untuk di Indonesia. Pastinya kan memiliki tantangan utama saat terjadinya business transformation ini, terutama untuk berubah kayak digital transformation ini, Pak. Kayak gitu. Dan saya ingin tahu lebih, mungkin nggak lebih detail, tapi kayak Pak Sony selama menghandle dan juga melihat tantangan terbesarnya sebenarnya itu bagi sebuah korporasi itu apa sih Pak? Maksudnya kayak apa aja poin-poin yang menjadi tantangan terbesarnya? Karena kalau kita berbicara juga terkait dengan digital era gitu kan ya, mungkin secara regulasi itu belum benar-benar 100% ready secara regulasi, seperti itu kan ya Pak. Nah, di sini kan pasti saat kita berbicara regulasi, jadi kayak ya mungkin kayak ada chicken and egg lah, regulasi belum ada, ngapain kita ini, tapi kan tentu juga kita berbicara kita dalam dunia digital ataupun dunia yang lebih luas, perlu terdapat sebuah transformasi itu. Nah, saya ingin tahu juga nih dari Pak Sony, apa sih sebenarnya tantangan yang terberat dan gimana akhirnya Telkomsel bisa going through that challenges? Ya, jadi kembalilah kalau kita bicara, terima kasih Pak Dwi ya. Jadi kalau dari si Telkomsel itu kan nyaman Mas. Jadi kalau kita lihat
kontribusi dari voice SMS aja itu masih signifikan. Sekarang itu hampir 20% lah kontribusi terhadap revenue. Data menjadi second game, jadi sekarang sudah 60% dari kontribusi gitu kan. Nah, pada saat kita bicara digital, ini kan kita bicara long term plan ya. Jadi orang nggak bisa melihat tahun ini, tahun depan kita akan untung gitu kan. Nah, tantangan yang paling utama pertama dari sisi mindset juga dari people terutama kan, manajemen gitu loh. Kita selama ini berpikir bahwa bisnis itu kita harus ukur dengan dengan dalam bentuk financial report, PNL dan sebagainya gitu kan. Investor juga selalu mengukurnya pada saat kita ketemu dengan mereka adalah kok PNL-nya turun gitu loh. Nah, makanya alokasi investasi terhadap digital yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyediakan roadmap yang jelas karena ini sifatnya long term. Itu yang pertama dan tidak mengganggu performansi short term karena itu menjadi salah satu key parameter yang ada di investor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling utama adalah bisnis proses. Karena pada saat kita bicara existing bisnis proses itu kan sudah terbentuk gitu loh. Pada saat kita bicara digital, mereka butuh kecepatan, mereka butuh fleksibilitas. Nah, kita harus pisahkan itu. Jadi pembentukan bisnis proses yang terpisah, yang di-approve oleh shareholder menjadi hal yang sangat penting juga. Karena kita bisa menyerahkan, kalau orang keuangan kan biasanya dia punya sense of belonging terhadap proses itu sangat kuat gitu kan. Nah, kita harus serahkan ke user kadang-kadang. Tapi kita harus monitor juga bahwa secara governance, secara proses itu memang sesuai dengan kaidah governance. Nah, itu yang menjadi salah satu hal tantangan yang juga sangat berat juga karena kita merubah bisnis proses yang ada. Dan itu memang perlu ada komitmen di sisi BOD, BOC dan juga kepada user untuk bisa mempertanggungjawabkan itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah people. Karena people sekarang lebih banyak bicara di sisi manual. Di sisi rutin lah gitu kan. Kita harus mentransform people dengan mungkin dengan ekosistem di mana inovasi menjadi salah satu key. Kalau salah satu hal yang lain juga karena Telkomsel juga bagian dari BUMN, pada saat dia mungkin lose itu juga risk untuk mempertanggungjawabkan itu juga kadang-kadang tidak semua orang berani mengambil risiko di situ. Makanya pembentukan talent itu juga harus sedikit juga memberikan mereka kelonggaran juga untuk berkreasi. Karena kalau misalkan bisnis prosesnya ketat, kemudian yang kedua dari sisi aturannya juga sangat ketat, mereka tidak akan bisa berkreasi. Sehingga kadang-kadang salah satu yang kita lakukan adalah kita membentuk agile squad gitu. Kita kasih target, kemudian kita kasih small kayak responsibility untuk mereka. Sehingga mereka bisa berkreasi. Kalau kita losing juga itu sesuatu yang manageable. Jadi itu yang kira-kira yang kita lakukan dengan adanya squad semacam agile project itu, mereka bisa masuk ke digital, kita juga bisa manage risiko yang ada. Kira-kira 3 hal itu yang sangat signifikan pada saat kita bicara di sisi incumbent atau perusahaan-perusahaan besar di situ. Oke, terima kasih Pak, cukup jelas. Pak Sony, ada yang tanya lewat chat nih Pak, saya bantu bacain ya Pak ya. Oke. Sorry, saya tanya lewat chat box. Kalau di digitalization di bidang saya accounting itu perlu sekali maker and check. Bahkan tidak jarang beberapa proses dilakukan double check. Apakah proses seperti itu kemudian digital masih bisa dicapai? Dari Abigail Liawinata, Pak. Oke, jadi kalau kita bicara digitalisasi, sebenarnya digitalisasi yang ada itu kan kita harus pastikan juga ya, karena kalau misalkan proses itu berulang, berarti ada sesuatu yang salah dari sisi proses. Seperti tadi saya sampaikan, karena banyak customize gitu proses yang ada pada saat kita mencoba untuk transform di platform baru di ERP, itu tidak merubah culture yang ada. Sehingga kalau kita melihat ada satu proses yang berulang,
kita harus lihat lagi proses kalau kita melakukan digitalisasi, apakah proses itu bisa kita simplify, kemudian baru kita digitalisasi. Jadi proses digitalisasi tidak hanya bicara existing yang ada yang manual, kemudian kita digitalisasi. Salah satu yang penting sebenarnya adalah proses digitalisasi adalah review dari existing bisnis proses yang ada. Kalau bisnis proses itu sampai berulang, berarti ada sesuatu yang mungkin secara proses nggak efektif. Mari kita diskusikan, kita evaluasi, apakah mungkin salah satu proses maker and checker itu tidak berulang berkali-kali gitu loh. Tapi paling tidak kita bisa simplify paralel, kita simplify dalam satu proses sehingga itu bisa mencakup dua aktivitas yang mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi ini hampir sama terjadi di sisi kami pada saat di Telkomsel pada saat kita bicara transformasi di procurement. Mulai dari proses bikin kayak master agreement, master procurement agreement dengan bikin PRPO. Nah, itu kemudian kita simplify, ada sisi bypass proses yang kita lakukan sehingga one user melakukan creating PRPO sudah termasuk juga bagian proses dari master partnership agreement. Jadi mungkin itu yang bisa saya suggest kalau misalkan sampai terjadi ada double checker, tolong lihat lagi prosesnya gitu loh. Baru kemudian kita digitalisasi. Terima kasih. Baik, untuk tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Christine Angelina, mungkin bisa langsung ngobrol aja sama Pak Sony, langsung ditanyakan pertanyaannya. Halo Pak Sony, nama saya Christine. Saya mau tanya nih Pak, tadi kan Bapak ada ngomong nih menyangkut masalah tourist averse kan. Nah, gimana nih Pak kalau misalkan kita itu pendekatannya gimana sih untuk mengambil risk tapi yang masih masuk akal buat kita gitu, supaya kita keluar dari comfort zone kita gitu. Gimana cara memilihnya gitu Pak? Karena kan dari awal kan kata-katanya udah mengerikan ya Pak, resiko gitu. Nah, kenapa kok risiko, harus ambil dan pendekatannya gimana gitu. Makasih iya. Pak. Oke, terima kasih. Jadi kadang-kadang keuangan itu kalau kita lihat ya, ini persepsi orang di luar keuangan ya. Itu sangat-sangat konservatif itu untuk sesuatu yang di luar dari risikonya yang sangat signifikan itu langsung keuangan nggak bisa gitu kan. Nah, paradigma risk averse itu sebenarnya kalau dengan konsep bisnis partner kita bisa bisa kita manage dalam arti pada saat kita bicara bahwa teman-teman dari sisi risk management itu sangat-sangat konservatif, kita bisa memberikan kelonggaran dalam arti kalau memang risk itu ada di artinya masih 50-50 lah kalau kita ukur. Jadi potensi dia masih bisa meng-get value gitu kan. Di satu sisi ini juga ada risikonya gitu loh. Apa yang kita lakukan adalah kita coba merilis gitu dalam bentuk mungkin satu persetujuan dengan kondisional tertentu. Kalau misalkan secara keuangan itu bisa kita rilis satu step dulu dalam bentuk amount yang sangat kecil. Kalau memang kita masih 50-50 di situ. Nah, dari situ kita lakukan juga persetujuan dengan user juga. Kalau misalkan kita alokasikan, apa outputnya? Apakah ini bisa Anda create value atau enggak? Kalau itu enggak kecapek, gitu kan? Kita belajar dari hal itu. Kita bisa evaluasi apakah kita lanjutkan atau enggak. Ada sesuatu excuse enggak yang kita lakukan. Tapi kalau itu tercapai, kita kasih dia mungkin challenge selanjutnya di situ. Yang penting bagi kita adalah mindset dari teman-teman keuangan juga melakukan kita rubah untuk sesuatu yang sifatnya masih 50-50 itu kita harus melihat dari sisi bagaimana kita memanage risiko tersebut dan juga menangkap masih ada potensi yang mungkin kita bisa create kalau kita berhasil. Jadi kalau dilihat dari tadi apa yang dimaksud bagi saya adalah kita dari sisi keuangan intinya adalah ada opportunity tapi ada risiko pastinya. Nah, untuk memanage risiko tersebut kita alokasikan berdasarkan staging atau berdasarkan alokasi yang kita juga pastikan kita bisa ukur. Sehingga kalau kita lose kita nggak terlalu besar, tapi kalau kita
berhasil, ada potensi gain yang akan lebih besar. Mungkin seperti itu kira-kira Mbak Christine. Nah, Pak, tapi kalau misalkan kita ngomong to risk averse, gitu kan kita itu nggak paham ya, maksudnya kita itu terlalu to risk averse atau enggak. Nah, tanda-tandanya kalau misalkan kita to risk averse tuh gimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, kalau sebenarnya ini kan orang melihat persepsi ya. Kalau kita bisa bicara to risk averse itu kan berarti selama ini ada persepsi dari luar gitu kan. Nah, itu yang secara teori risk to averse itu memang agak susah gitu kan, karena harus kita harus lakukan survei gitu loh, bahwa kita di sisi keuangan apakah kita memang to risk averse atau kita sifatnya support gitu kan. Artinya mungkin ini untuk kebaikan company, tapi persepsi dari mereka kan agak beda, sehingga kalau kita tidak pernah melakukan pengukuran terhadap aktivitas atau behavior keuangan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa unit keuangan adalah unit yang mungkin persepsinya sebagai unit yang sifatnya to risk averse. Jadi mungkin kalau paling simpel sih, kalau yang saya lakukan adalah saya tanya ke teman saya di luar gitu, apakah persepsi Anda terhadap keuangan gitu loh. Dari situ kita kalau di level top leader dia bisa melakukan perubahan. Kalau enggak, paling kita memberikan masukan ke atasan kita, Pak ini persepsinya gitu, sehingga kita bisa melakukan perbaikan di sisi itu. Mungkin itu Mbak Christine. Baik, makasih Pak Sony. Ya. Terima kasih Pak Sony untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Mbak Christine atas pertanyaannya. Maaf tadi terlewat ya di chatbox ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Rian. Izin bertanya lewat chatbox. Kita membincangkan case Telkomsel yang market leader dan tidak ada pilihan untuk melakukan transformasi digital. Lantas, bagi perusahaan yang masih mid-size expanding, sampai pada titik mana suatu bisnis dinyatakan perlu bertransformasi ke digital? Gitu Pak pertanyaannya. Jadi kembalilah, transformasi digital kalau kita lihat dari sisi teori, itu mostly adalah willing dari terutama dari top leader ya. Jadi seberapa willing dari sisi top leader untuk melakukan transformasi. Karena kalau lihat dari case yang ada, perusahaan yang bisa melakukan transformasi adalah perusahaan yang bisa survive ke depan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang mid gitu, justru ini menjadi salah satu keunggulan bagi dia. Karena apa? Karena dia tidak punya legacy yang dia harus maintain. Case-nya kalau di sisi telco adalah kayak Smartfren. Smartfren itu pada saat dia melakukan investasi, dia tidak harus investasi di sisi voice dan SMS. Dia langsung ke data. Jadi dia menyediakan layanan broadband langsung di situ. Dampaknya apa? Dampaknya market value pada saat dia IPO itu secara EV per EBITDA jauh dibandingkan dengan telco. EV per EBITDA mereka itu di atas 10 atau mungkin sekitar 11 sampai 14 kali lah. Sedangkan telco itu paling bagus adalah Telkom antara 7 sampai 8 kali. Artinya apa? Kalau misalkan dia justru di perusahaan mid ataupun di perusahaan yang sedang jalan, kalau saya masuk, saya akan langsung jump ke value yang besar, terutama di sisi digital dan data di situ. Rather than dia harus sama dengan incumbent yang memaintain legacy. Jadi kalau saya pikir kalau memang Anda baru atau di mid, Anda lebih baik loncat langsung ke digital transformation. Bisnis modelnya bisa macam-macam. Karena mungkin pada saat startup ya bisnis modelnya, dia tidak harus menggunakan dana dia bisa rilis kayak proceed A, proceed B, proceed C, funding dari kayak misalkan angel capital atau venture capital, sehingga dia bisa menggunakan dana itu untuk develop bisnis dia. Jadi kalau saya pikir kalau memang Anda willing untuk dan believe bahwa perusahaan ini akan sustain ke depan dan ada dipersif sebagai digital company, Anda harus justru dari sisi mid atau dari sisi beginning, Anda sudah mendefinisikan masuk langsung ke situ, rather than seperti incumbent. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Sony. Teman-teman, kira-kira masih ada lagi nggak yang mau tanya?
Itu masih ada Mbak Bella, baru muncul. Oh iya, dari Putu Willy ya. Selamat siang Pak Sony. Saya ingin bertanya beberapa hal. Satu, menurut Bapak, apakah Big Data sudah efektif diterapkan? Apakah sebuah keefektifan juga diukur dari seberapa pendapatan yang diterima? Pertanyaan yang kedua, apakah transformasi digital mengharuskan mempertahankan karyawan? Dalam beberapa sektor, sumber daya manusia beberapa dihilangkan dan diganti dengan otomatisasi digital. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Big Data. Big Data itu sebenarnya kalau kita lihat kayak di Telkomsel, Big Data kita coba develop itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, gitu loh. Bagaimana kita memanfaatkan data itu dan menggunakannya. Sehingga ada beberapa aplikasi dari Big Data yang kita pakai untuk menjadi use case, gitu loh. Memang kalau kita bicara efektif, saya katakan belum. Karena dari sisi, kenapa saya katakan belum? Karena dari sisi event, dari sisi pola dari sisi marketing dan sebagainya, walaupun menggunakan big data secara efektif, dia masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Yang kedua, pendapatannya apakah diukur? Ya, kita punya pendapatan dari big data sebenarnya, karena sekali once big data kita punya, profiling customer kita punya, pattern-nya kita punya, kita bisa pakai untuk beberapa use case. Salah satunya use case yang dipakai sekarang adalah kita menggunakan untuk salah satu startup adalah credit rating di situ. Karena dari profiling customer kita bisa tahu profiling customer seperti ini, credit ratingnya berapa. Walaupun secara effectiveness-nya memang masih belum sangat efektif itu, tapi paling tidak bisa membantu lah profiling dari sisi customer. Kemudian ada beberapa juga use case yang dipakai yang secara grup kita coba kolaborasikan sehingga semakin banyak data yang kita bisa analisis, semakin banyak opportunity bisnis yang bisa kita lakukan. Jadi kalau memang kita mau bicara big data secara besar, memang kita perlu adanya kolaborasi juga dengan penyedia data yang lain gitu loh. Jadi kalau dikatakan big data potensinya atau efektivitasnya masih belum efektif sebenarnya. Tapi secara potensi kalau kita lihat dari sisi growth-nya, memang kontribusi dari big data atau pendapatan dari kontribusi dari data itu meningkat secara dari selama 3 tahun terakhir ini dia tumbuh double digit, artinya potensi untuk kedepannya akan sangat besar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apakah digital transformation itu akan menggantikan karyawan. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, case yang ada pada saat kita mengganti ERP kita dari salah satu platform ke platform baru, ada sekitar hampir lebih dari 150 karyawan yang perlu kalau saya katakan ditransform lah. Karena apa? Karena dulu dia kerja di area manual, dia cek semua dokumen dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem digitalisasi, seluruh proses yang selama ini dihandle oleh dia perlu tidak memerlukan manual checking lagi di situ. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mentransform mereka. Kita coba memfasilitasi mereka untuk bisa masuk ke level yang lebih lanjut, seperti sistem analis ataupun dia punya kemampuan untuk analytical atau reporting. Nah, ada beberapa yang bisa kita transform. Mungkin hanya sekitar 20%. Nah, sisanya 80% kita coba matchingkan dengan aktivitas-aktivitas company yang memang membutuhkan semacam administrasi di situ. Jadi kembali kita posisikan dia untuk aktivitas-aktivitas atau unit lain di luar keuangan yang memang membutuhkan salah satu keunggulan dari ruang keuangan adalah ketelitian dan kesabaran bagaimana dia mengecek dokumen yang sifatnya mensupport terhadap administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang punya aktivitas di sisi marketing. Jadi kembali pada saat kita melakukan digitalisasi, kita harus mappingkan people juga. Mana yang bisa kita leverage, mana yang kita bisa transform ke tempat yang lain. Nah, karena ada juga nature dari people ini yang mungkin nggak cocok untuk di sisi eksplorasi. Mungkin dia hanya eksploitasi atau kegiatan rutin. Kita harus juga punya kemampuan untuk memapping ke unit lain, kira-kira unit mana yang bisa mengoptimalkan mereka.
Karena salah satu dari sisi regulasi di Indonesia juga, apalagi di BUMN adalah sangat susah kita meng-fire orang gitu. Sehingga kita harus memanage mereka, meleverage mereka dan mengoptimalkan mereka. Jadi kalau kita bicara opportunity pada saat kita melakukan digitalisasi, opportunity-nya sebenarnya besar bagi mereka yang punya kemauan untuk maju. Karena dari sisi analytical, dari sisi bagaimana dia bisa mengubah data menjadi informasi, itu membutuhkan banyak orang di situ. Banyak kemampuan yang kita butuhkan dari orang keuangan di situ. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara apakah digitalisasi akan mengurangi orang, ya untuk sifatnya rutin. Tapi di satu sisi membuka kesempatan baru, karena dia membuka kesempatan untuk orang-orang yang punya kemampuan analytical, sama orang-orang yang punya kemampuan untuk menjadi business partner atau strategic enabler. Karena di situ butuh communication, butuh relation dengan bisnis unit yang lain. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya dengan digitalisasi, ada produktivitas dari orang-orang keuangan yang lebih dibandingkan dia tidak melakukan digitalisasi. Gitu. Kira-kira gitu jawabannya, Mas. Baik, terima kasih Pak Sony. Mungkin mengingat waktu Q&A kita yang akan segera habis, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih ya Pak. Ada dari Leona Wijaya. Halo Pak, saya ingin bertanya mengenai perubahan T-Cash menjadi Link Aja. Apakah ada alasan khusus dari Telkom untuk merubah brand tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, T-Cash sudah ada sebelum digital payment atau wallet marak di Indonesia. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara historis T-Cash itu kan dibangun oleh Telkomsel, mungkin saya itu sejak tahun 2010 ya, kalau nggak salah ya. Jadi sudah hampir 11 tahun. Nah, pada tahun 2019 sebenarnya ada wacana dari Kementerian BUMN bagaimana membentuk ekosistem BUMN dengan menggunakan satu platform di sisi payment e-wallet. Nah, muncul ada beberapa alternatif. Dari bank dia menawarin, kemudian dari T-Cash sendiri. Nah, keputusan tahun 2019 adalah menjadikan T-Cash sebagai platform untuk seluruh aktivitas BUMN. Makanya kemudian berubah dari T-Cash menjadi Link Aja dengan pemegang sahamnya itu sekitar 10 BUMN, termasuk ada Bank Himbara ada di situ, masuk di situ, kemudian ada Taspen ada di situ, dan beberapa BUMN lah yang besar, termasuk yang sekarang masuk itu adalah Gojek dan Grab di situ. Nah, secara bisnis dengan adanya masuknya ekosistem BUMN, kalau dibandingkan dengan fintech yang lain, bisnis model dari Link Aja ini adalah lebih efektif karena dia nggak burning money. Dia memanfaatkan competitive advantage dari BUMN untuk menjadi jembatan bagaimana payment itu menggunakan Link Aja. Jadi kalau kita lihat kenapa Grab dan Gojek masuk, karena dari sisi bisnis model dari Link Aja itu sangat efektif dibandingkan dengan fintech yang lain, dibandingkan dengan OVO misalkan gitu. Karena secara marketing expense-nya itu lebih murah lah, dia bisnis modelnya nggak burning money di situ loh, sehingga mereka tertarik untuk masuk di situ. Sehingga sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mengepush ekosistem BUMN itu secara cepat menggunakan layanan Link Aja. Karena sekarang Link Aja juga masuk ke community syariah dan sebagainya di situ. Kemudian dia juga melakukan akuisisi terhadap terhadap salah satu lending payment company di situ. Sehingga kalau dilihat itu menjadi satu kesatuan dan kita bisa mempercepat sinergi di BUMN, harusnya Link Aja punya valuasi dan punya kesempatan untuk unlocking value melalui IPO. Karena dia secara bisnis modelnya lebih murah dari sisi marketing fee-nya, kemudian ekosistemnya terbentuk di BUMN, itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang menarik dari Link Aja adalah dia masuk ke tier 2 dari kota. Jadi dia nggak head to head dengan Gojek ataupun dengan OVO atau fintech yang lain. Karena kalau kita lihat fintech yang lain selalu masuknya di tier 1 city. Jakarta, kemudian
Medan, Surabaya dan sebagainya. Kalau positioning dari Lingaja adalah dia masuk ke tier 2. Dia support ke UMKM dan sebagainya di situ. Dan dia support kepada ekosistem BUMN. Nah, itu kira-kira kenapa menjadi jawaban kenapa Tikes berubah menjadi Lingaja, karena lihat opportunity bisnis lebih besar, sinergi lebih besar, kemudian juga untuk mempercepat penetrasi dari fintech di tier 2 dan tier 3 city di Indonesia. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Sony atas jawaban-jawabannya dan juga pemaparan materi yang sangat jelas sekali ya Pak. Dan tentunya teman-teman alumni BINUS di sini pasti juga senang banget nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Sony. Dan mungkin itu terakhir dari pertanyaan sesi Q&A kita. Untuk selanjutnya, sebelum berakhirnya acara pada hari ini, sebagai informasi untuk rekan-rekan alumni BINUS, bahwa saat ini SIMA dengan BINUS sudah memiliki agreement, dan SIMA bersama dengan BINUS mempunyai special program untuk professional qualification tentunya, buat teman-teman alumni BINUS di sini. Dan untuk informasi detailnya akan dijelaskan dan disampaikan langsung nih oleh Country Manager dari SIMA Indonesia, yaitu Pak Dwi Putra Widianto. Silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih banyak Mbak Bella dan terima kasih banyak Pak Sony atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan jujur ini very insightful ya saat kita berbicara, apalagi kita temanya di sini benar-benar case study, benar-benar dengan case Telkomsel dan benar-benar kita menganalisa apa yang terjadi dari terjadinya bisnis transformasi tersebut. Terima kasih banyak Pak Sony atas insight-nya. Nah, di sini saya minta waktunya mungkin sekitar 15 menit kepada teman-teman alumni semua, bahwa di sini saya punya kabar baik. Jadi SIMA sudah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Bella, bahwa SIMA sudah sign agreement dengan BINUS University, di mana kita memberikan peluang kepada teman-teman alumni. Jadi nggak hanya ke mahasiswa, kita berbicara ke teman-teman alumni untuk bisa mendapatkan professional qualification dengan jalur yang lebih efektif dan efisien. Mungkin aku akan share screen aku. Jadi di sini kita ada sebuah program yang memang didesain khusus untuk tadi yang mungkin Pak Sony bilang, gimana kita bisa mencoba memberikan the best way to train employee, atau kita berbicara sumber daya manusianya ini, supaya talent ini dengan adanya nanti terjadinya disruptif ini, ataupun dengan adanya digital transformasi yang terjadi, kita nggak berbicara 1 atau 2 tahun, tapi kita berbicara jangka panjang, in the next 5 years, 10 years, 20 years, teman-teman bisa cope up juga dengan situasi yang terjadi. Nah, di sini tadi mungkin ini nyambung dengan yang mungkin disampaikan oleh Pak Sony, bahwa gimana kita nih sebagai seorang accounting or finance professional, kita bisa benar-benar merubah apa yang kita dapatkan. Jadi kita ngumpulin informasi yang ada, kita coba untuk menganalisanya dan memberikan sebagai sebuah insight. Kayak gitu kan. Dan insight ini akhirnya diberikan kepada top management, kita memberikan sebagai sebuah advice ke top management untuk akhirnya nanti bisa menginfluence top management tersebut. Ya, bisa menginfluence mereka untuk kepada decision maker, untuk mereka melihat bahwa oke, kita punya insight ini dibawakan oleh tim finance profesional yang kita miliki, dan nanti akhirnya mereka tergerak, oke, ini adalah sebuah insight yang bagus, kayak tadi Pak Sony bilang bahwa butuh waktu, butuh proses, tapi setidaknya sebagai seorang finance profesional kita bisa membawa advice ini untuk menginfluence decision maker. Dan nantinya setelah decision maker itu sudah terinfluence dengan informasi dan juga insight yang diberikan oleh finance professional, itu bisa diaplikasikan untuk menghasilkan sebuah impact. Nah, ini adalah sebuah proses yang mana SIMA sendiri membuat sebuah program professional qualification untuk teman-teman finance professional itu bisa mencoba mulai dari mengassemble information sampai bisa mencoba untuk mengaplikasikan menjadikan sebuah impact. Nah, di sini kita punya satu program, ya, dan ini nama program kita itu adalah CGMA Finance Leadership Program. Jadi Finance Leadership Program ini, to simplify, ini adalah program yang bisa dibilang on demand. Jadi program ini program online learning. Program ini adalah kita bisa bilang digital first route untuk teman-teman di sini semua dari alumni BINUS bisa mendapatkan
professional qualification, tapi nggak cuma kualifikasinya aja, tapi tadi Pak Sony juga bilang, learning-nya, journey-nya, justru disitulah yang mendapatkan ilmu-ilmu yang didapatin dari teman-teman untuk bisa diimplementasikan dimanapun teman-teman berada, di bidang atau di industri apapun teman-teman bekerja. Kayak gitu. Karena di sini kita mencoba untuk membangun finance competencies. Jadi kita punya ada framework-nya sendiri, terus juga ada silabus. Nanti teman-teman akan mendapatkan semua itu dalam platform kita. Oke. Nah, jadi keunggulannya programnya CGM FLP ini satu, mobile friendly. Jadi saat kita berbicara sekarang ya apalagi digital transformation, teman-teman nggak perlu lagi namanya harus belajar melalui material yang di-printed. Ini mobile friendly, bisa diakses kapanpun dimanapun selama ada akses internet, dan itu bisa menggunakan handphone. Terus juga walaupun ini bisa dibilang platform learning, tapi bisa dibilang ini adalah interactive exercise. Jadi teman-teman di sini akan ada banyak kegiatan, mulai dari menganalisa, terus juga mulai dari mencoba untuk mengerjakan sebuah bisnis skenario dan segala macamnya, semua dalam satu platform. Terus juga ada namanya tutor video. Jadi bagi teman-teman yang mungkin, apalagi mungkin yang udah lulusnya 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ada beberapa materi-materi di sini yang mungkin agak lupa, kita punya tutor video yang bisa benar-benar memberikan pemahaman terkait dengan topik dan juga terkait dengan, kita nyebutnya adalah case study exam. Karena ya tadi kita ngomong case study-nya tadi Telkomsel, di sini juga akan ada beberapa case study yang available dan itu benar-benar yang memang up to date. Terus ada, kita nyebutnya graded mock exam. Jadi teman-teman di sini nanti mungkin aku akan continue, buat teman-teman di sini akan punya shortcut untuk mendapatkan full qualification SIMA. Dan di sini nanti ada juga apa kita nyebutnya mock exam atau kayak semacam latihan soal yang akan dinilai dan akan diberikan feedback, personalized feedback ke teman-teman. Jadi teman-teman tahu apa yang kurang, apa yang perlu diimprove, apa yang sudah tepat dan segala macamnya. Oke. Flexible learning, as I said, ini online learning, ini on demand, jadi teman-teman bisa belajar sesuai dengan self-paced-nya semua. Learn by doing, kayak tadi aku bilang, jadi kita ngomongnya, kita nggak berbicara masalah teori. Everything we are talking on this FLP is about scenarios dan juga case study. Dan paling utama adalah ability to skip topics, karena dengan adanya digital learning, orang kadang-kadang nggak bisa di-push untuk continuing one materials for the next 1 month non-stop. Di sini ada beberapa topik yang teman-teman bisa skip atau kita bilang karena on demand. Jadi saya topik A ini saya bisa udah bosan, saya pengen ke topik B, saya pengen ke topik C. That can be done. Seperti itu. Nah, jadi keunggulan program ini adalah yang aku ingin highlight-kan di sini adalah satu. Teman-teman untuk mendapatkan full qualification SIMA hanya perlu sit untuk case study exams aja. Dan mungkin teman-teman di sini yang kebanyakan lulusan dari program studi akuntansi, teman-teman untuk mendapatkan full qualification SIMA itu cukup sit 2 exam, yaitu manajemen case study dan strategic case study. Oke, jadi nggak perlu lagi ada ujian banyak, nggak perlu lagi pusing dengan persiapan segala macam. Semua persiapan ada dalam platform ini, dan teman-teman hanya perlu untuk sit di 2 exam aja. Oke, nah dalam learning platformnya kita, atau kita bisa bilang kita punya sebuah kompetensi framework, dan ini mungkin juga nyambung dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sony, bahwa dalam dunia kerja ini ada 5 skill utama yang teman-teman perlu. Technical skill definitely ya, kita ngomongin accounting atau finance professional, pasti kita berbicara terkait dengan hal-hal ya bookkeeping, terus juga PNL dan segala macam, itu semua ada dalam technical, dan saya yakin teman-teman semua di sini sudah di luar kepala pemahaman. Nah, tapi gimana dari technical skill itu teman-teman bisa mendrive menjadi sebuah bisnis. Nah, di sini how to bring the ideas, kayak tadi kan mulai dari information to impact, how to bring this technical skills into the business idea and then implementing this into the business. Nah, kalau nyambung ke influence, itu ada tadi di people skill. How we can influence people, how we can tell the people about the idea, about the business model, about whatever changes yang teman-teman mau lakukan, dan bisa benar-benar masuk tuh ke dalam top of mind-nya orang-orang ini. Dan itu ada dalam people skill. Dan terakhir adalah dan selanjutnya adalah di leadership skill. Once teman-teman di sini, no matter, saya baru sebagai staff, mungkin saya baru sebagai manajer, masih ada top manajemen di atas. Tapi di sini sebenarnya adalah melatih. Walaupun mungkin teman-teman belum menempati posisi sebagai decision maker, tapi
pasti sebagai seorang orang-orang yang memiliki posisi di decision maker, mereka akan melihat kepada timnya, siapa yang memiliki kemampuan untuk nge-lead timnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin based on project kayak tadi Pak Sony sempat berbicara, oke, kalau memang itu ada something yang need to be improve atau something yang benar-benar harus dilakukan, ya coba kita lakukan sebagai small project. Dan di sini juga melatih untuk keahlian leadership teman-teman kayak gitu. Dan terakhir adalah di digital skill. Nah ini jadi digital skill ini sekarang kita udah berbicara dengan dunia digital, dan ini benar-benar beririsan dengan semua area, technical, business, people, leadership, semua beririsan dengan digital skills. Nah, ini aku mau sedikit sharing juga. Ini adalah kita bilangnya silabusnya SIMA yang orang-orang normal, bukan orang normal, yang orang-orang harus lakukan apabila tidak ada agreement FLP tadi in hand. Jadi orang harus mengambil program S1, setelah lulus S1 dia lanjut ke P1, dia ujian, setelah lulus dia harus belajar lagi F1, ujian, lalu ada operational case study, dan segala macamnya. Ini ada total 12 exam. Oke. Tapi tadi saya bilang, untuk teman-teman dari Bidang Nusantara, alumni dari BINUS, teman-teman hanya perlu ujian di 2 area. Area pertama adalah di manajemen case study, dan area kedua adalah di strategic case study. Dan teman-teman akan mendapatkan full learning-nya. Jadi teman-teman akan mendapatkan tetap di sini ada namanya E3, P3, F3 sampai S1. Semua teman-teman bisa akses dan learn. Karena this is online platform. Kayak gitu. Tapi kalau benar-benar untuk mendapatkan full qualification-nya hanya 2 ujian ini. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di dalam kualifikasinya kita, atau bisa dibilang apa aja yang ada dalam silabusnya kita. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini kan ya. Tadi apa yang disampaikan, bahwa kita menggunakan silabus kita ini adalah salah satu professional qualification yang menerapkan the most updated silabus dalam program kami. Kenapa? Karena tadi kita sudah memasukkan juga elemen ke digital strategi, kita masukin juga ada di sini cyber risk, ada cyber risk, oke. Terus juga ada di sini business valuation sampai ke financial risk, dan ada banyak hal-hal yang memang kita bisa bilang dalam kondisi sekarang yang serba virtual, serba digital gitu ya, kita juga meng-highlight-kan itu dalam learning-nya kita. Oke. Dan di sini kita ngomong strategic risk, itu strategic risk itu sangat luas. Enterprise risk juga luas. Dan di sini dipelajari oleh teman-teman melalui FLP program ini. Bahkan tadi di awal ada teman-teman yang berbicara masalah big data atau data analitik. Bahkan kita memasukkan itu sebagai salah satu elemen di S1, yaitu kita berbicara data and information. Di sini kita berbicara ngomong data analytics, how to make the most of it. Kita nggak belajar data analytics sebagai seorang data scientist, tapi di sini kita mempelajari sebuah data analitik dari sudut pandang finance profesional. Karena pastinya kita sebagai seorang finance profesional butuh banyak insight, banyak hal-hal lain yang perlu kita pelajari di luar dari yang memang finance function doing, tapi di sini adalah untuk memberikan insight supaya teman-teman nanti in the end bisa memberikan impact, nggak hanya ke diri sendiri, tapi pastinya juga ke company tempat teman-teman bekerja. Oke, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman di sini, karena teman-teman di sini semua yang memang lulusan dari accounting, itu startingnya itu tidak perlu lagi dari operational case study, tapi langsung teman-teman langsung mulainya itu di manajemen case study, lalu ujiannya selanjutnya di strategic case study. Jadi nanti teman-teman di sini hanya 2 exam away untuk mendapatkan full qualification, dan juga ditambah teman-teman nanti pada saat belajar di online platform ini kan akan ada online access ya, masuk ke platformnya, terus nanti belajar, kita nyebutnya namanya kompetensi. Nanti ada belajar kompetensi di digital finance, kompetensi di manajemen accounting, kompetensi di performance and project management, sampai ke kompetensi di financial strategy. Setiap teman-teman menyelesaikan learning, jadi nggak ada ujian, kita bilangnya learning di platformnya itu, teman-teman akan mendapatkan sertifikat juga. Kita nyebutnya Certificate of Competency. Jadi dan ini keluar langsung dari SIMA as a global brand. Jadi memang diakui secara global, dan ini juga memang dikeluarkan oleh SIMA institution. Jadi teman-teman akan mendapatkan kompetensi in digital finance, certificate in digital finance, certificate in financial strategy, certificate in strategic management, sampai ke risk management. Semua yang teman-teman lakukan dalam online platform FLP ini akan mendapatkan outcome-nya.
selain learning-nya, selain dapat insight-nya, selain dapat idenya dan ilmunya, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena balik lagi saat orang-orang merefer back to SIMA qualification, ya kita punya the whole syllabus yang memang bisa bilang kita mengakui bahwa ya orang ini certified atau memiliki certified atau memiliki kompetensi di digital finance karena dia belajar di elemen-elemen ini. Seperti itu. Jadi saya bisa bilang ini memberikan sebuah pencerahan baru buat teman-teman nih. Kita berbicara again, education is the biggest investment. Dan kalau kita bilang professional qualification still considered as education. Dan memang di sini kita nggak berbicara untuk exam dua exam away-nya aja untuk jadi member SIMA, tapi sebenarnya poin utamanya adalah kita memberikan sebuah platform learning buat teman-teman. Dan di sini platformnya itu can be accessible 1 year or 2 years or 3 years depends on whatever teman-teman sendiri decide gitu kan. Tapi setidaknya teman-teman akan punya tambahan insight baru melalui FLP ini, dan ini saya bisa garanti 100% ini akan berguna banget buat teman-teman saat masuk ke dunia saat ada di dunia kerja, karena insight-insight yang didapatkan dalam learning ini pastinya akan memberikan impact ke kerjaan teman-teman sehari-hari. Nah, terus mungkin di sini teman-teman bertanya, wah ini kalau misalkan tadi 2 exam away, berapa lama saya harus nyelesain ya? Well, kita sudah menyiapkan sebuah kayak skenario juga lah ya. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhin? Kalau teman-teman di sini menghabiskan setidaknya at least 5 hours per week, berarti itu 1 jam per hari di weekday after office. Berarti teman-teman belajar di manajemen level dan di strategic level itu butuh waktu 10 bulan. Kalau teman-teman mungkin bukan lebih malas ya, tapi kayak aduh kayaknya lebih padat nih, saya cuma bisa ngalokasiin setengah jam. Oke, berarti teman-teman butuh waktu 2 tahun untuk komplit ini. Tapi masa sih 1 jam per hari di weekday nggak bisa untuk going through the online platform. Dan pastinya program ini sudah diimplementasikan, kita berbicara nggak di Indonesia, kita berbicara di US, di UK, dan di beberapa negara persemakmuran lain. Jadi bisa dibilang company-company ini mereka adalah partner-partner SIMA yang memang satu, mereka mengimplementasikan SIMA qualification dalam ibaratnya development staff-nya, dan juga mereka sudah merecognize globally juga untuk program SIMA. Jadi tentu ini akan memberikan nilai lebih juga buat teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman, saya mau ngambil program ini, tapi mungkin saya juga nggak mau nyari kerja di Indonesia. You don't need to worry about that. Kenapa? Karena kita punya kayak semacam global career hub. Jadi kayak ada platform untuk get a job lah across the globe. Jadi kayak LinkedIn Jobs atau segala macam. Jadi kita punya kayak semacam platform sendiri untuk student-student kita yang mana mereka can get a job across the globe. Apalagi sekarang kita working beyond border. Nggak ada lagi namanya border buat teman-teman bekerja di satu negara dengan adanya virtual virtual place ataupun kita dengan bekerja dengan dunia virtual ini, banyak kok kita case di mana teman-teman yang bekerja di Indonesia tapi menghandle pekerjaan di luar negeri. Dan ini di sini bisa diakses oleh teman-teman, dan di sini ada banyak job opportunities. Ini saya coba contoh di Asia Pasifik yang memang available. Tapi nggak terbatas untuk Asia Pasifik, ini benar-benar ada across the world, karena di sini semua yang memang yang posting di sini adalah partner-partner kita. Oke, jadi again, this is a really big opportunity buat teman-teman. Karena aku mungkin paling utama masalah pricing pasti teman-teman. Nah, buat teman-teman for your information, program ini yang dengan 2 exam away di market itu biasanya dikenal namanya SIMA Senior Executive Program. So at least you need to have 6 years minimum 6 years working experience untuk benar-benar bisa sit for 2 exam. Tapi di sini kita open for any alumni who just graduate nih. Tapi memang maksimumnya sampai 5 years ago, jadi alumni di tahun 2016 bisa mengambil program ini dengan biaya hanya 25% dari yang dibayarkan oleh orang-orang yang 6 years experience tadi untuk exam. Jadi karena kita memang harga kita dalam pound sterling, jadi yang tadi SIMA Senior Executive Program itu harganya di 2.000 pound sterling, di sini teman-teman mendapatkan program ini hanya dengan 495 pound sterling, dan ini tuh sebenarnya bukan untuk teman-teman membayarkan memang one time payment, tapi sebenarnya di sini teman-teman akan mendapatkan 1 year access, 1 year duration untuk learning. Jadi anggaplah itu 500 pound, 10 juta. Sama aja kayak teman-teman
ambil program kursus 10 juta selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu nggak nyampe sejuta teman-teman habiskan per bulannya untuk dapat full qualification SIMA, untuk dapat sertifikasi kompetensi di 9 area yang berbeda tadi, dan juga untuk dapat learning-nya di sini, karena buat saya poin utamanya adalah learning-nya. Kayak gitu. Jadi di sini kita mau mengundang teman-teman kalau memang ada keinginan, dan ini balik lagi, this is a big investment for your future. Dan di sini terbuka untuk alumni BINUS aja. Jadi alumni universitas lain yang memang tidak ada agreement-nya, sayangnya tidak bisa. Tapi di sini kita sudah sign agreement, di sini kita meng-offer program ini, dan for your information juga, kita juga menawarkan program ini sebenarnya ke university students. Ya, jadi mahasiswa pun saat ini juga menempuh program ini, tapi memang kalau mahasiswa mereka ngambilnya 3 ujian, dari operational, manajemen, sampai ke strategik. Tapi teman-teman di sini di alumni nggak perlu 3 ujian, teman-teman langsung ke 2 ujian, langsung shortcut, potong 1 ujian. Tapi bayangin, in the next 2 or 3 years there will be lulusan university yang sudah mengambil program ini dan sudah punya SIMA qualified lah ya, sudah mendapatkan sudah menyelesaikan program ini, dan akan terjadi ya kita bilangnya kompetisi yang akan di market itu akan berubah. Karena orang-orang lulusan itu nggak hanya punya academic qualification aja, tapi sekarang mereka punya professional qualification, even when they just graduate. Kayak gitu. Jadi makanya aku bilang, this is a big investment for teman-teman, dan kita ngomongnya nggak untuk 1 atau 2 tahun, tapi kita ngomongnya untuk jangka panjang, seperti yang tadi Pak Sodi bilang, we're talking about a long-term investment. Oke, mungkin itu aja informasinya. Kalau ada dari teman-teman atau alumni semua yang ada mau ditanyakan, nanti teman-teman di sini bisa kontak ke saya pribadi. Di sini saya sudah mencantumkan email address saya dan juga nomor HP, atau nanti bisa juga bisa balas email dari invitation yang dikirimkan oleh Mbak Bella, atau mungkin juga bisa mengontak dengan BINUS Aro. Nanti dari BINUS Aro juga akan menginformasikan terkait dengan program ini lebih detail. Tapi setidaknya kita di sini mengundang teman-teman alumni. Ini kesempatan langka, dari yang biasanya orang bayar 2.000, sekarang bayar hanya 500. Dan 2.000 itu biasanya programnya hanya 3 bulan, di sini programnya 1 tahun. Jadi secara length of learning-nya itu teman-teman punya fleksibel, cuma 2 exam, dan pastinya ending-nya sama, yaitu full qualification SIMA. Mungkin itu aja sharing dari saya buat teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bella untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk informasi lengkapnya terkait special program dari SIMA bersama dengan BINUS University ya Pak. Ya. Oke, baik. Sebelum saya menutup acara kita hari ini, untuk teman-teman alumni nanti setelah selesai acara diharapkan teman-teman alumni untuk mengisi link feedback yang akan kami tampilkan di layar chatbox ya. Karena e-certificate ini hanya akan diberikan kepada teman-teman yang mengisi link feedback tersebut. Sebagai informasi juga, untuk e-certificate-nya akan dikirimkan ke email terdaftar selambat-lambatnya 7 hari ke depan, terhitung sejak webinar ini usai dilaksanakan. Nah, ini ada request dari tim Aro juga nih ya. Mungkin teman-teman boleh di turn on videonya. Kita mau ada sesi foto bareng nih, sebelum kita tutup acaranya. Ya, boleh di turn on videonya. Oke. Ya, untuk link feedback-nya juga sudah di-share di chatbox ya. Baik. Baik, kita langsung saja. 1, 2... Ya. Sudah, Bu Bella? Mungkin sekali. Ya, sudah. Baik, sudah, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman alumni BINUS yang sudah hadir dan bergabung pada acara hari ini. Semoga pengetahuan yang sudah dibagikan oleh narasumber, yaitu Pak Sony, hari ini bisa memberikan insight yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga untuk seluruh pihak yang sudah mendukung berjalannya acara pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya.
bagi peserta, rekan-rekan alumni BINUS, dan juga narasumber kami yang sangat luar biasa, serta tim Aro BINUS yang telah mengikuti jalannya webinar ini sejak siang tadi hingga sore hari ini. Saya Bella Dina, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe and stay healthy. Happy weekend semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Thank Sony. you. Terima kasih Terima kasih Pak banyak Pak Rudi. Sony. Thank you, Pak Dwi. Ya, terima Pak kasih. Rudi. Tony atas waktunya dan Hana. Terima kasih. diskusinya. Sehat selalu Bye-bye. Pak. Happy Sehat semua weekend. ya. Sehat Happy semua. weekend. Halo ya. God bless ya. Tetap semangat di pandemi. Thank you. Terima kasih, Pak. Pak.